Baik, sebelumnya, perkenalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfelimatus Sadia sebagai salah satu pendamping sertifikasi halal dari LP3HEW Edukasi Wakaf Indonesia. Di sini saya akan memaparkan terkait audiensi dari untuk Dinas Pariwisata terkait sertifikasi halal pelaku usaha di desa wisata untuk meningkatkan Indonesia Muslim Travel Index atau IMTI di tahun 2026, di mana program Muslim Travel Index IMTI 2026 ini merupakan salah satu program dari Kemenparekraf untuk menunjang uh, turisme halal yang ada di Indonesia. Untuk sertifikasi halal ini sendiri bekerja sama dengan Kemenparekraf. Tujuan utama dari pertemuan ini adalah untuk koordinasi strategis untuk memastikan program sertifikasi halal berjalan lancar, khususnya di sektor pariwisata berbasis desa wisata maupun destinasi wisata. Jadi maksud untuk audiens ini juga untuk melakukan koordinasi lebih lanjut terkait program sertifikasi halal bagi pelaku usaha di destinasi wisata, khususnya di desa wisata yang ada di kabupaten atau kota yang tersebar di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Baik, tujuan dari audiensi saya sendiri ini untuk meningkatkan Indonesia Muslim Travel Index atau IMTI dengan melakukan pendampingan sertifikasi halal self-declare secara gratis dengan fasilitasi dari BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, sebagai parameter halal service. Sertifikasi ini bukan hanya kepatuhan tetapi investasi untuk meningkatkan program IMTI di tahun 2026. Kami memfasilitasi sertifikasi self-declare secara gratis yang didukung penuh oleh BPJH dengan menjadikan produk halal sebagai standar layanan pariwisata. Target dari sertifikasi halal destinasi wisata ini sendiri 100% pelaku usaha yang produk atau jasanya terkait dengan barang konsumsi dan barang gunaan dapat tersertifikasi halal untuk mempersiapkan wajib halal di Oktober 2026. Jadi targetnya itu 100% dari pelaku usaha yang berkaitan dengan produk maupun jasa layanan berkaitan di desa wisata maupun destinasi wisata untuk menunjang kegiatan, konsumsi, maupun kebutuhan yang dibutuhkan oleh wisatawan. Untuk periode pelaksanaan sendiri dimulai di bulan Desember 2025 sampai Maret 2026, di mana bila seluruh pelaku usaha telah tersertifikasi pada sebelum Maret 2026, maka program dinyatakan selesai. Keberhasilan sebelum Maret 2006 akan memastikan kesiapan destinasi wisata jauh sebelum deadline wajib halal. Dan berikut selanjutnya ada bukti surat dari Kemenparekraf terkait menunjukkan EWI sebagai lembaga yang ditunjuk langsung untuk melanjutkan sertifikasi halal produk UMKM di 1.500 desa wisata di 15 provinsi sebagai peserta Indonesia Muslim Travel Index atau IMTI untuk dapat berkoordinasi dan mengikuti prosedur yang berlaku di BPJPH untuk melaksanakan sertifikasi tersebut secara berkala, melakukan perkembangannya kepada BPJPH dan Kementerian Pariwisata. Jadi lembaga HEW ini sudah ditunjuk langsung oleh Kemenparekraf untuk melakukan pendampingan sertifikasi halal mulai dari awal sampai akhir di desa-desa wisata yang tersebar di 15 provinsi yang ada di Indonesia. Mengapa pelaksana sertifikasi halal desa wisata adalah LP3HEW? Karena yang pertama dan paling utama, Lembaga Edukasi Wakaf Indonesia terpilih menjadi LPPH terbaik di tahun 2025. Kami dipilih karena rekam jejak dan kapabilitas kami dalam melaksanakan program percepatan sertifikasi halal. Jadi untuk portofolio kami, terus juga dari segi kredibilitas dan juga kemampuan kami sudah terakui sebagaimana sudah mendapatkan pernyataan piagam penghargaan di Rapat Kerja Nasional LP3H tahun 2025. Dalam periode di bulan Agustus sampai Oktober yang terbilang cukup singkat, LP3HEW dipilih untuk melakukan sertifikasi halal di 5 provinsi, di 20 desa wisata, dan di pengajuan 438, ya alhamdulillah yang terbit di 418 sertifikat halal. Ini termasuk sangat cepat sekali, di mana dalam kurun waktu 3 bulan sudah bisa menerbitkan 418 sertifikat di 20 desa wisata. Ini menunjukkan tingkat kebersalinan dan komitmen yang sangat tinggi dari pendamping
sertifikasi halal dari lembaga EWI. Berikut keberhasilan pendamping untuk sertifikasi produk halal dari EWI sehati terbanyak di 20 desa wisata. Yang pertama ada Bapak Ahmad Fauzi Al-Idrus di domisilinya Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang berhasil menerbitkan 140 sertifikasi halal. Kemudian ada Pak Aswin di Deli Serdang, Sumut, Sumatera Utara, sebanyak 53 sertifikat. Dan selanjutnya ada Sumiati, Tanjung Pinang, Riau, sebanyak 20 sertifikat. Gitu. Jadi ini menunjukkan salah satu bentuk dari adanya komitmen, terus juga adanya keberhasilan dari pendamping produk halal dari EWI untuk pendampingan di desa wisata atau sertifikasi halal di desa wisata. Keberhasilan ini juga tentunya didukung oleh BPJBH yang mempermudah untuk sertifikasi halal di desa-desa wisata. Baik, untuk tahap pelaksanaan sertifikasi halal di desa wisata, yang pertama ada penunjukan tim pendamping halal desa wisata dengan surat keputusan LP3HEWI. Jadi penunjukan ini berupa penunjukan yang secara resmi, jadi nanti ada pendamping dari LP3HEWI yang dipilih dibentuk dalam timnya dan memiliki surat tugas secara resmi. Jadi nanti kita bekerja itu sudah ada surat resmi dari pimpinan, di mana kami diamanahi tugas untuk melakukan pendampingan sertifikasi halal di desa-desa wisata. Dan tentunya juga pendampingan ini sudah melalui tahap untuk screening dan lain sebagainya, di mana pendampingnya tentunya memiliki kualifikasi yang memenuhi untuk melakukan sertifikasi produk halal di desa-desa wisata. Kemudian setelah itu adanya audiensi dengan Dinas Pariwisata dan Kelompok Sadar Wisata atau Podarwis. Ini juga dibutuhkan karena untuk koordinasi dengan Dinas dan Podarwis sebagai kunci penggerak di lapangan guna memudahkan kami untuk nanti berkoordinasi, mendata, dan juga menyampaikan apa saja persyaratan, prosedur, dan lain sebagainya untuk bisa ditemukan langsung kepada para pelaku usaha yang ada di desa-desa wisata. Gitu. Kemudian setelah kita audiensi bisa melakukan adanya sosialisasi sertifikasi halal, self declare dan reguler secara holistik ke pelaku usaha di desa wisata. Jadi setelah nanti adanya audiensi, kami diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan pelaku usaha, bisa melakukan sosialisasi untuk menyampaikan bagaimana pemaparannya, prosedurnya, terus pentingnya, dan juga nanti tidak kalah penting nanti akan ada monitoring dan evaluasi program pelaksanaan sertifikasi halal di desa wisata. Jadi kami dari awal sampai akhir akan memonitoring, membantu dari mulai memasukkan, juga mulai dari segala sesuatu kebutuhan yang dibutuhkan sampai sertifikasi halal itu tersebut dapat terbit. Tuh, dan berikut ada surat tugas sertifikasi halal dari desa wisata. Sebagai bukti kesiapan ini ada surat tugas yang ditunjukkan langsung kepada tim, kepada kami yang sudah memiliki kualifikasi dan juga sudah dipetakan untuk melakukan sertifikasi halal di desa wisata. Tim ini nanti tersebar dan siap bekerja di lapangan untuk memastikan proses pendampingan berjalan sesuai kebutuhan BPJPH. Oke, bila ada desa atau destinasi wisata lainnya di kabupaten atau kota yang belum didampingi, sertifikasi halal akan dilakukan dengan gratis oleh pendamping PPHEWI. Jadi ini tidak hanya terbatas untuk di beberapa destinasi yang sudah dicantumkan oleh Kemenparekraf, melainkan kami juga membantu peluang untuk desa-desa wisata yang belum dicantumkan, barangkali dia lebih banyak pelaku usaha, terus juga mungkin dari segi perkembangannya juga terbilang cukup pesat, itu bisa menjadi salah satu acuan yang kami pertimbangkan untuk bisa membantu untuk sertifikasi halal, dan ini sangat sepenuhnya program ini gratis, seperti itu. Sertifikasi halal bagi pelaku usaha di desa wisata ini sangat penting dan memiliki 3 dampak utama menurut saya. Yang pertama yaitu dapat mewujudkan destinasi wisata ramah muslim, kemudian meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha, serta mendorong peningkatan pendapatan daerah, di mana kalau produk maupun jasa sudah tersertifikasi halal, maka tingkat kepercayaan dari customer itu juga akan meningkat, di mana mereka sudah merasa yakin, mereka tidak ragu lagi bahwa produk maupun jasanya itu sudah tersertifikasi halal. Oke,
Sertifikasi halal ini sendiri adalah jaminan untuk kenyamanan, bukan sebagai batasan di beberapa desa wisata, melainkan juga bisa untuk koordinasi sinergi untuk program IMTI di tahun 2026. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Kami membutuhkan dukungan penuh dari Dinas Pariwisata di tingkat kabupaten atau kota untuk mengidentifikasi lebih lanjut dan melakukan koordinasi, memobilisasi pelaku usaha di desa wisata agar program ini dapat mencapai target 100% sesuai dengan timeline yang sudah direncanakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.